Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algi Pariguci dengan NIM 23500031125. Di sini saya akan melanjutkan video aplikasi keteknik sipilan 2 untuk mendesain gedung. Di video kali ini kita bakal mendesain elemen struktur. Jadi ada 3 lingkup yang bakal kita di elemen struktur ini, yaitu meliputi tulangan longitudinal, tulangan sengkang, lalu plat lantai. Nah, yang pertama kita bakal langsung mendesain terlebih dahulu atau masuk ke tulangan longitudinal terlebih dahulu. Di sini kita ke desain, lalu concrete frame di sini, lalu select view. Nah, di sini melihat modul yang diberikan. Nah, di sini menggunakan ACI 131814, ACA 318, tapi karena saya menggunakan SAPI 14 hanya ada yang ICS 131808 IBC 2009. Nah, apa yang membedakan SAP saya yang versi 14 ini dengan yang terbaru yang digunakan dalam modul ini, yaitu desain sistem raw dan SDS-nya ini bagi SAP 14 itu nggak ada ya, tapi oke. Kita oke, lalu kemudian kita ke desain kembali ke sini, lalu ke select ya. Oh ya, di sini harusnya ini udah di sebelah kiri, tapi saya coba ubah dulu. Nah, harusnya seperti ini tampilannya. Terus ini juga masih nyala. Nah, sekarang caranya kita add kembali, ininya kita matikan, lalu klik OK. Nah, sudah seperti ini. Kita bakar ini belum kita run dulu. Oke. Nah, tadi saya lupa run. Sekarang kita bakar run terlebih dahulu di sini. Nah, ini sudah saya run, tampilannya bakal seperti ini. Kemudian kita kembali ke desain, lalu ke concrete, kemudian ke start design. Nah, ini kita tunggu dulu untuk proses ininya. Nah, bakal seperti ini, tapi kita matikan dulu saja untuk view. Seperti ini. Nah, ini masih ada yang seperti ini, tapi tidak apa-apa ya, karena kita bakal menganalisis dulu atau memastikan yang tulangan longitudinal. Di sini saya sudah bikin Excelnya, saya sudah coba ya. Ini sudah ada ketentuan ini untuk balok keperluan luas tulangan longitudinal. Nah, yang pertama kita bakal cek terlebih dahulu untuk balok 30-60 ya. Caranya untuk sekarang kita bakal lebih sering menggunakan di select ya. Di select, kemudian properties, lalu frame section. Nah, kita bakal mulai dari balok 30-60. Di sini kita klik OK, klik kanan di sini show. Nah, di sini bakal muncul, tapi karena tampilannya seperti ini, jadi kita pakai ini saja. Oh ya, untuk satuannya jangan lupa ganti kepada KNCM. Nah, ini satuannya menjadi KNCMC. Jangan lupa diganti. Nah, di sini kita bakal melihat atau mencari nilai terbesar dari tulangan
tumpuan dan turangan lapangan gitu ya. Di sini sebentar kita lihat dulu. Untuk nah ini sini jadinya terbesar yang dihasilkan pada balok B30 yang terlihat angka terbesar pada balok 3060 adalah sebesar ini ya. Ini untuk tulangan tumpuan dan lapangan yang ada di tengah ya. Sebentar kita lihat dulu ke bawah, saya lupa untuk ini ya. Jadi tulangan tumpuan tuh ada di sebelah tengah ya. Maksudnya tulangan lapangan tuh ada di sebelah tengah dan untuk yang di kiri kanan itu adalah tumpuan. Nah, kita lihat di sini berarti untuk lapangan itu di sini dan untuk tumpuan itu di sini. Jadi untuk tumpuan itu ada di sebelah kiri dan kanan. Untuk lapangan itu ada di tengah di sini. Nah, sekarang kita kembali ke Excel terlebih dahulu. Di sini adalah kita yang pertama adalah menghitung AS-nya terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Nah, di sini ini rumus untuk menghitung AS-min. Yang pertama akar FC trend dibagi 4 dikali FY dikali B dikali D. Sini sudah ada rumusnya. Kita dapatkan hasil segini. Ini untuk mm-nya dan ini untuk satuan cm-nya. Nah, di sini luas tulangan perlu tumpuan pada SAP 2000. Kita di sini inputkan ya dari SAP-nya terlebih dahulu. Ini untuk tulangan tumpuan. Ruangan tumpuan bagian atas. Nah, di sini tumpuan, ini lapangan. Kita cari nilai paling besar di sini. Ini lantai. Sini yang paling besarnya adalah di sini berapa? 18 ya. Nah, di sini untuk tulangan tumpuannya yang nilainya paling besar itu ada di 18. Tapi kita lihat dulu di sini yang ada yang lebih besar kah tulangan tumpuannya. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita harus lumayan agak teliti untuk mencarinya karena kita takutnya keliru ya. Kalau kita highlight untuk tulangan lapangan itu ada di tengah, tumpuan ada di kiri kanan. Tadi 18, sekarang ada 17 di sini. Ini ke atas 7. Nah, jadi untuk tumpuan sepertinya ada di 18. Ini nih 18,062. Nah, di sini sudah saya inputkan 18,062. Kemudian kita balik lagi mencari nilai yang bawahnya ya. AS bawahnya yang paling besar. Ini kemungkinan yang paling besar. Tapi kita cek lebih dulu. Nah, ya benar, berarti yang paling besar yang bawahnya adalah 8,395. Di sini saya sudah masukkan juga. Nah, di sini saya sudah buat rumus if ya. Jadi untuk luas tulangan lebih besar luas minimum sehingga digunakan luas tulangan perlu pada SAP. Lalu luas tulangan perlu lebih kecil luas tulangan minimum sehingga tidak digunakan untuk luas tulangan SAP-nya. Nah, sekarang karena ini luas tulangan perlunya lebih besar dari minimum, maka untuk di sini sebelum ke situ kita bakal menghitung dulu konversi jumlah tulangan.
karena kita menggunakan diameter 16 dan luas satu tulangannya segini gitu ya. Rumusnya adalah 1/4 dikali V dikali diameter pangkat 2. Di sini rumusnya ada. Itu rumus yang lumayan familiar di beton gitu ya, untuk luas satuan tulangan ini. Kita dapatnya segini, kemudian ini masih dalam bentuk milimeter, kemudian kita konversi kepada sentimeter menjadi 2,0 gitu ya. Jadi 2 di sini. Nah, tadi kita lihat di sini luas tulangan perlu lebih besar dari luas tulang minum, sehingga digunakan luas tulangan perlu sub. Nah, jadi rumusnya adalah luas tulangan perlu ini dibagi dengan luas satuan tulangan. Nah, di sini itu jadi langsung dibagikan, yang ini pun sama, langsung dibagi saja. Nah, kemudian kita bakal menghitung luas tulangan perlu lapangan sub 2000. Nah, di sini ada satu yang luas tulangan perlu lebih kecil daripada luas tulangan minimum, sehingga tidak digunakan luas tulangan perlu sub. Jadi kita tidak menggunakan nilai ini. Nah, di sini kita lihat. Jadi kita bakal menggunakan nilai yang AS minimum ini, yang di atas ini, untuk dibagi dengan luas satuan tulangan. Tapi untuk yang bawah, karena nilai ini memenuhi, maka kita gunakan yang luas tulangan perlu yang di sub 2000 seperti ini. Nah, maka jadi dari N atas dan N bawah atau tulangan atas tulangan bawah, maka jumlah untuk tulangannya, untuk tulangan itu dibulatkan ke atas, maka di sini adalah 3 dan di bawah adalah 5. Nah, di sini ini adalah tabel outputannya di sini ya. Nah, ini untuk tulangan lapangan. Lapangan di sini tumpuan ya, tulangan tumpuan. Nah, untuk tadi untuk balok 30-60, sekarang balok 25-50. Caranya masih sama, kita kembali ke sub, lalu kita ke select property frame section, lalu kita pilih 25-50, kita klik kanan lalu show. Nah, di sini masih sama caranya ya. Karena jika di 3D itu seperti ini agak runyam, jadi saya pakai X ya, tapi per lantai saya lihat. Karena di sini harus sulit ya, kita harus melihat gitu yang angka paling besar pada tulangan lapangan dan pada tulangan tumpuan gitu. Sekarang kita bakal mencari tulangan tumpuan terlebih dahulu. Di sini saya sudah cari, sebelumnya saya sudah coba. Untuk AS masih sama perhitungannya. Untuk sini kita langsung saja lihat luas tulangan perlu tumpuan di sub ya. Ini kita lihat angka paling besarnya ada berapa. Kita harus lumayan teliti di sini. Salah ya, salah guys. 2550. Oke. Nah, di sini ini untuk tulangan tumpuan dulu. Kita cari tumpuan. Di sini ada 11,364 di sini saya. Nah, di sini saya pakai ini karena ini nilai paling besar. Dan untuk tulangan bawahnya itu ada di 6,16
15 tuh ada di ini. Kita harus cukup teliti ya karena cukup. Nah, ini di sini 6,615 di situ. Kita sudah masukkan di sini dan memenuhi, maka kita langsung gunakan saja yang hasil dari sub ini untuk dibagi. Ini masih sama juga, kita gunakan diameter 16. Sini hasilnya sudah dapat, maka untuk AS untuk ulangan di atasnya jumlahnya ada 6 dan di bawahnya ada 4. Dan di sini kita langsung ke tulangan lapangannya. Tulangan lapangan kita lihat lagi ke sub. Di sini saya dapat angka 3,019. Oh, ternyata ada yang lebih besar ya. Bentar. Lapangannya kita cari dulu. Tahu ada yang lebih besar. Harus teliti di sini. Tadi ada yang besar di lantai pertama itu 3,84. Tadi 484 yang atasnya. Untuk di bawahnya ini yang malah besar nih kayaknya. Kita lihat dulu juga. Yap, sepertinya ini yang besar 3969. Nah, maka karena di sininya memenuhi, maka kita langsung gunakan perhitungan dari sub ini. Maka untuk di sini kita bakal ganti ya. Saya keliru tadi, harusnya kita gunakan yang ini. Nah, jadi masih sama, tetap sama aja hasilnya. Untuk dibulatkan ke atas untuk tulangan ini, maka untuk jumlah tulangannya adalah 2. Untuk tulangan lapangan ini di balok 2550 ini, untuk yang atas adalah 2 dan bawah adalah 2 juga, karena untuk tulangan kita dibulatkan ke atas. Nah, sekarang masih sama untuk balok 2545, AS min-nya perhitungannya masih sama menggunakan rumus ini, dan kita langsung saja ke subnya. Kita ke select properties, frame properties yang kita 2545 ya sekarang. Kita show. Nah, tapi di sini kita baiknya gunakan yang ini. Karena ini masih lumayan terlihat. Ini cukup nabrak-nabrak ya. Kita mulai dari tulangan tumpuan dulu. Di sini saya dapat tumpuannya adalah yang atasnya 3,21. Oke, dari yang atas kita teliti ya di sini. Ini ya 3,21. Di sini 3,21, lalu untuk yang bawahnya 2,69. Kita lihat. Nah, ini. Salah, saya selangin putih. Saya kira ini tumpuan, berarti tumpuan kita cari yang besar 2,623. Di sini sudah ada 1. Ini 20.
Oh ini ada untuk yang bawahnya 3,2 201 ini 01 ya, kita gunakan yang ini saja. Nah maka perhitungan di sini ada perubahan. Di sini kita ganti untuk jadi ini. Nah masih sama aja tulangannya, dan di sini kita langsung ke tulangan lapangannya. Untuk yang balok 2545 ini yang atasnya kita kesini dulu, kita lapangannya. Lapangan itu yang atas saya sudah cari itu 3, sini harus cukup teliti ya untuk ceknya karena lumayan agak sedikit. Ini nih 0,645 ya. Ya juga salah. 645. Maka gunakan yang rumus di sini, kita gunakan yang resmin yang ini. Tiga masih sama 3 3580. Mana ya? Nah ini 3580. Ini sudah benar, maka untuk tulangannya masih sama, di sini gunakan 2, di sini gunakan 2. Sekarang kita lanjut ke kolom ya. Kolom masih sama juga. Kembali ke sub, select, lalu properties, frame section, lalu kita ke kolom 40x40. Kita show. Nah di sini kita gunakan tampilan ZX ya. Di sini kita dapat 6,661. Kita cari. Nah ini angka terbesarnya 6,61 untuk keperluannya. Kemudian pada kolom ini saya menggunakan diameter, untuk tulangannya saya menggunakan diameter 22 karena untuk jika menggunakan 16 atau 19 itu terlalu banyak ya. Jadi saya menggunakan diameter 22. Ini masih sama luas satuan tulangannya, hanya ganti diameternya saja. Dan di sini saya mendapatkan untuk jumlah tulangannya dibulatkan ke atas menjadi 18. Sekarang kita cek di tabel yang outputan tadi. Untuk tulangan tumpuan dulu pada balok 3060. Di sini 13 menjadi 14 kita bulatkan.
sorry 13. Nah, bentar, sorry tadi salah. Nah, ini untuk tulangan tumpuan dulu. Yang tadinya 8,98 kita bulatkan ke atas menjadi 9 dan bawahnya dibulatkan ke atas juga menjadi 5. Kita lihat di sini. Di sini 9, atasnya, di bawahnya 5. Untuk tulangan lapangannya ini kita bulatkan menjadi 3 dan di bawahnya bulatkan menjadi 5. Ini 3 dan 5 udah benar. Untuk yang diameter balok diameter 2550 kita jadi 6 dan 4, kemudian 2 dan 2. 6, 4, 2 dan 2. 6, 4, 2 dan 2. Betul. Lalu kemudian untuk balok 2045 ya. Di sini 22, 22, 22. Sini untuk balok 2545, 2222 sudah benar. Kemudian untuk kolom itu tadi saya gunakan diameter 22. Maka untuk jumlah tulangannya sendiri adalah 18. Dari 17 kita bulatkan ke atas menjadi 18. Nah, di sini menjadi 18D22. Nah, sekarang kita bakal langsung menghitung tulangan transversal atau sengkang ya. Sini sudah, ini masih sama. Untuk sengkang kita menggunakan diameter 22, tapi di sini untuk sengkang ikat 2 kaki itu digunakan diameter 12 gitu ya, ada 2. Tapi masih sama aja. Cuma ganti diameternya saja. Kita mulai dari balok 3060. Kita kembali ke sub. Lalu kita ke select. Terus select ke properties. Lalu frame section. Select properties. Salah desain ya, sorry, di desain lalu ke display information. Sini kita ganti, salah sini oh ya, sorry saya keliru. Kita ke select juga, masih sama, select properties, lalu kita pilih yang kita mulai dari balok 3060. Kemudian kita show seperti ini tampilannya pakai 3D. Nah, di sini kita ke desain, lalu desain info. Kita untuk sengkang ini kita menggunakan yang shear ini. Kita pilih shear. Nah, ini kita sudah dapat untuk yang shear untuk B3060. Di sini kita sudah dapat juga, sebelumnya saya sudah hitung. Untuk sengkang perlunya adalah yang terbesar di tumpuan itu 0,057, di lapangan 0,059. Kita pastikan apa sudah benar. Untuk di tumpuan dulu tadi ada 0, sebentar, lihat lagi, pakai ini aja lah biar lumayan mudah. Nih di 0,54, 353, 54 ya. Maka untuk tumpuan itu 57 ya, sebentar, ini ya 0,57, sorry, 0,57 untuk di tumpuan. Lalu untuk di lapangan itu 0,59. Cari
Oh ternyata 0,50 ya, 0,50. Sorry, ternyata 0,50 yang terbesar ini. Kita gini salah saya. Seperti ini. Oh, nanti di sini ada pergantian mungkin ya. Nanti kita ganti saja. Untuk sekarang balok 2550 caranya masih sama. Kita ke select properties, kita ke frame section, kita 2550, kita buka show. Nah ini sudah kita ke desain. Nah, ini sudah share ya. Nah, kita lihat dulu, saya tadi sudah cek juga, ada di tumpuannya itu ada di 108, 0,108. Lihat 0,108 ada di sini 0,108. Lalu untuk lapangannya ada di 0,96 di sini di sebelahnya. Sudah. Lalu kita dapat untuk rumusnya untuk di tumpuan ini tuh luas tulangan di sini ya 1/4. Ini untuk menghitung ininya, sorry. Tapi untuk menghitung si jarak minimum sangkangnya itu adalah luas tulangan sangkang dibagi jarak sangkang perlunya, lalu dibagi 2, karena pada tumpuan itu perlu dibagi 2, tapi di lapangan tidak, karena untuk lapangan tuh tidak terlalu menopang gitu, jadi tidak begitu rapat pun tidak apa-apa gitu. Seperti itu caranya. Lalu untuk yang balok 2545 juga masih sama, kita pergi ke select, kita ke select properties, frame section, kita 2545, kita show, lalu ke desain, concrete frame design, lalu display info, pesisir. Nah sekarang kita lihat dulu di sini saya dapat berapa, 28 dan 25 itu untuk tumpuan 28, lapangannya 25. Sini kita cari, kita pakai 3D aja untuk ini. Nah ini tumpuannya 28 dan lapangannya 25 sudah ada. Di sini sudah kita masukkan, sudah dapat jaraknya segini. Lalu untuk kolom masih sama juga, kembali ke sub, ke select, lalu properties, frame section, kolom, show, design, share. Oke, kita 3D cek aja biar cek. Nah sekarang kita lihat untuk di itu 0,87 masih sama di sini. Untuk lapangannya 0,87, untuk tumpuannya 0,87. Untuk lapangannya sama 0,8 di sini sama 0,87. Jika benar maka jaraknya segini. Nah ini masih bentuk senti ya. Kalau ke mili kan jadinya ratusan gitu. Jadi pecahannya 100 tuh ya, dibagi 100. Nah sini untuk tulangan tumpuan di meter balok 3060, di sini tumpuannya adalah 13 cm, tapi kita turunkan ke bawah, kita bulatkan bawah menjadi 100. Untuk menjadi mm adalah dibagi 100 ya.
jadinya 100. Di sini kita bulatkan menjadi dari 331 menjadi 250, kita bulatkan di sini, kita naikkan menjadi 100 biar bulat, dan di sini kita turunkan menjadi 150. Sini kita turun, di sini ada salah ya, ganti aja jadi 250, kita bulatkan ke bawah. Lalu di sini kita bulatkan ke 600. Di tulangan balok juga sama, yang atas dibulatkan 100, yang bawah kita bulatkan ke 250. Nah, sudah itu. Nah, di sini ada kita mengacu pada selanjutnya kita bakal masuk ke tulangan plat lantainya. Di sini kita mengacu pada SNI. Ini ada grafik untuk menentukan nilai V atau faktor reduksi. Jadi kita bisa baca. Langsung saja, kita untuk tebal platnya adalah 130 mm, lalu sumber putarnya 20, maka nilai V yang kita dapat di sini adalah 0,90. Nah, di sini komponen sambungan beton bercetak terkontrol oleh baja dalam tarik. Nah, di sini kita lihat, di sini kita transisi, lalu kita tarik ke sini, kita mendapatkan 0,9 dari SNI 2847 2019 itu. Nah, kita rumus P-nya sudah dapat. Di sini untuk rumus tulangan pasang atau AS di sini. Rumusnya ini sebenarnya rumus umum yang sering kita gunakan pada saat kita belajar beton ya, beton 1 atau beton 2. Rumus ini sudah tidak asing ya, untuk mencari AS, mencari A. Nah, ini bisa kita balik-balik ya untuk mencari. Nah, di sini kita sudah hitung hasilnya segini untuk luas tulangan pasang atau AS-nya. Lalu tinggi balok tegangannya adalah, atau nilai A itu 7,67 mm. Lalu untuk VMN-nya adalah segini ya. Untuk faktor reduksinya atau VMN-nya adalah 15,7524. Nah, sekarang kita bakal mencari MU atau moment ultimate pada sub ini. Kita show all dulu aja. Show all. Kita ke 3D, lalu kita ke display, lalu kemudian show force, lalu show, dan kita gunakan yang combine 2. Kita pakai M11 ya di sini. Nah, ini belum muncul. Kita lihat view-nya, matikan saja sini. Tapi kita coba dulu menjadi sudah. Dan cari kita screenshot untuk sebelum kita seperti ini kita sudah dapat kontrol saja. Ini terlalu besar. Nah, di sini kita dapat angkanya adalah, atau moment ultimate-nya yaitu 15,61 6185. Nah, dari ketentuannya, karena nilai VMN-nya lebih besar dari MU di sub, maka dikatakan plat memenuhi syarat ketentuannya. Nah, jadi untuk video yang terakhir ini kita untuk outputan dari semuanya adalah kita bisa menentukan
keperluan tulangan longitudinalnya. Sini dari tabel outputan ini kita bisa lihat di sini, ini yang kita sudah dapat untuk tulangan untuk di balok 3060, tulangan di tulangan tumpuan atasnya ada 9D16 atau ada 9 besi atau 9 baja dan 16 dan dengan diameter 16 itu ada 9 tulangan dan diameter 16 itu. Dan di tulangan tumpuan di bawahnya ada 5, ada tulangan 5 dengan diameter 16 untuk tulangan lapangannya. Di balok 3060 ada 3 tulangan dengan diameter 16 dan di bawahnya ada 5 tulangan dengan diameter 16. Kemudian untuk sangkangnya yaitu diameter 10, jaraknya 100, diameter 10, jaraknya 25 untuk lapangan, untuk tumpuan 100. Masih sama untuk di 2550, 6 tulangan dengan diameter 16, 4 tulangan dengan diameter 16 untuk tumpuan, tulangan tumpuan atas, 2 tulangan diameter 16, tumpuan bawahnya, lapangan bawahnya ada 2 tulangan dengan diameter 16 dan jarak sangkangnya ada 10 diameter 10, jaraknya 100, kemudian diameter 10, jaraknya 150. Ini masih sama, 2 tulangan dengan diameter 16, 2 tulangan dengan diameter 12, 2 tulangan dengan diameter 16, 2 tulangan dengan diameter 12. Kemudian untuk jarak sangkangnya di sini yang kita bulatkan menjadi 250, kita bulatkan bawah. Jadi diameter 10, jarak 250, di bawahnya diameter 10, jaraknya 600. Nah, untuk di kolom kita gunakan untuk diameter yang kolom itu ada di sangkangnya itu diameter 12 kita, karena untuk kolom kita menggunakan diameter 12 jadi jaraknya 100. Lalu untuk sangkang L nya ada di 250 gitu. Nah, terus kemudian setelah kita menghitung plat, kita langsung menghitung MN. Sebelum menghitung MN, seperti yang setelah kita belajar pada mata kuliah beton sebelumnya, kita tentukan dulu nilai V atau faktor reduksinya menggunakan tabel SNI ini gitu. Nah, jika sudah, maka nilai MN-nya kita kalikan dengan faktor V atau faktor reduksinya. Kemudian kita bandingkan dengan nilai momen ultimate-nya gitu. Nah, di sini kita dapat parameter akhirnya, bahwasannya jika nilai MN lebih besar daripada MU, maka platnya memenuhi syarat gitu. Seperti itu. Nah, untuk video kali ini, untuk video terakhir ini mungkin cukup sekian videonya. Maaf jika memang dari saya masih banyak kurangnya, karena mungkin saya rasa juga saya masih banyak kurangnya. Saya akan perdalam lagi. Mungkin terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.